Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Dewandaru. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang HTML dan CSS. Dan sekarang kita mulai masuk ke bagian CSS. Seperti biasa, kita membuat folder baru dulu ya guys ya. Folder baru, kasih nama aja belajar CSS. Setelah membuat yang folder baru, kita bisa langsung membukanya di Visual Studio Code ya, karena saya sudah membukanya, saya langsung membukanya dan kita ganti filenya karena itu file baru. Kita open folder, pencet open folder, kita masukkan select folder ya. Ini adalah tampilannya. Kita tambah satu file, new file buat bikin HTML-nya. Kita kasih nama belajar CSS.html. Belajar CSS.html. Jangan lupa .html ya guys ya. Kemudian kita ketik tanda seru, pencet. Nah, seperti biasa, karena di video sebelumnya sudah saya kasih tahu apa itu fungsi title, head, dan body, langsung saja. Di titelnya kita tulis belajar CSS. Nah, kemudian langsung kita lihat dulu, kita H1 belajar. Kita sekarang membuat CSS-nya ada 3 ya, inline CSS, internal, dan eksternal. Oke, saya salah di sini. Saya hapus dulu. Harusnya saya nggak pencet enter. Kita belajar CSS link seperti yang ada di titel atas. Kita langsung lihat go live. Ini belum ada CSS-nya ya guys ya. Ini baru tampilan dari HTML-nya. Lihat masih basic banget di body-nya. Nah, sekarang caranya ini kita belajar dulu CSS inline. CSS inline itu kita masih bikin CSS-nya di dalam HTML-nya, belum di folder file HTML-nya, file CSS yang baru. Kita masih di inline, itu artinya masih di satu jalur. Nah, kan masih satu jalur kan? Masih satu kurung tutup. Jadi ini cuma berlaku untuk satu tulisan saja, belajar CSS link ini doang. Nah, oke. Ini disebut CSS inline. Nah, setelah itu kita coba untuk belajar CSS internal. Kenapa dikatakan internal? Karena dia masih di dalam HTML juga, akan tetapi dia tidak di dalam H1 ini. Nah, dia berada di atasnya title. Kita tulis, dibikin itu dulu. Kita tulis style. Nah, kan langsung ada. Kita ketik color, di enter dulu kalau mau rapi. Kita pencet color. Kita ini dulu, saya salah. Tag dulu H1 untuk mengetahui apa yang harus diganti. Kurung buka, kurung tutup. Kita kasih color untuk mewarnai si tulisan belajar CSS link. Nah, kan? Sudah. Ini namanya CSS internal. Oke, jangan lupa bedanya inline, internal itu kalau yang inline ini masih dalam di H1-nya langsung, kurang bagus karena
akan panjang dan susah ribet memperjelek. Nah, sekarang saya akan memberikan contoh untuk bikin CSS eksternal. Ya, kita klik bikin yang link rel style sheet. Nah, kita bikin new file dulu ya guys ya. Untuk ininya CSS-nya kita tulis belajar css.css. Nah, ini namanya file CSS. Ini yang dinamakan eksternal karena bukan di dalam HTML lagi. Kita bikin link untuk menyambung dari HTML ke CSS-nya. Nah, dan kita tinggal ketik H1 spasi. Di sini bisa ganti apa aja guys. Jangan lupa kurung buka kurung tutup, ganti colornya. Nah, blue. Nah, langsung ganti kan guys. Sebenarnya CSS itu bisa belajar banyak karena kita masih awal-awal dan masa tahap-tahap belajar yang masih dasar. Kita bisa ngerti dulu perbedaan antara 3 CSS itu. Antara CSS inline, internal, dan juga eksternal. Nah, kemudian kalau kita sudah belajar lanjut lagi, kalian bisa membuat seperti yang saya buat ini. Ini menggunakan HTML dan CSS. Nah ya ini HTML-nya. HTML-nya sedikit. Kenapa? Kenapa sedikit? Karena saya menggunakan CSS yang eksternal. Nah ini ya rapi kan? Ini juga udah keren, udah bagus. Nah lihat sudah bisa nyambung langsung ke Instagram. Karena saya udah sambungkan linknya. Nanti kita akan bahas ini di pertemuan yang akan datang, oke? Mungkin hanya ini dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.